Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para subscriber Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini channel Ngaus Gus Baha bisa menyajikan kajian beliau yang terbaru, yakni di acara Haul Aulia dan Sesepuh Desa Watu Congol Gunung Pring. Mudah-mudahan sajian singkat ini bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya saudara-saudaraku seluruh subscriber Ngaus Gus Baha. Semoga panjenengan semua oleh Allah diberikan kesehatan dohir batin dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita dengarkan baik-baik pengajian beliau di acara Haul Aulia dan Sesepuh di Watu Congol Gunung Pring. Hingga ngendikane Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran sing welo-welo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam, yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan ini supaya kita biasa rasional itu. Aja gelem dijak wiridan akeh-akeh ta jelas mandine jelas kesele. Mohon mboten. Mboten iki juga masih thariqah sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu. Mpun tetap kaliber kula mbek mboten sampeyan. Saya beri contoh. Dulu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Abu Jahal CS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini, saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi duwe orang Musnad Ahmad ra duwe. Duwene primbon. Primbon itu donga supaya caleg jadi DPR. Tapi menawa duwe Musnad Ahmad, tapi mesti ra diwaca. Diwaca judule tok. Pancen kula gojlok ben kok terus ngaji Musnad Ahmad mbek kula. Musnad Ahmad itu sekitar 14 juz. Pokoke sampean ngaji mulai Magelang wis tuwek. Orang yang menyembah selain Allah itu, kata Nabi itu memberi contoh begini, kama sali rojulin istaro abdan min kholisi malih bidhahabin awarikin, seterusnya. Pokoknya begini, orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja, kamu modali. Misalnya petani yang pekerja kamu modali, atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu, tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu pekerja, dibelikan bis, tak belikan bis, ini buat transportasi atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadhalik, apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Toro Magelang wis tak jotosi ora waras itu. Kemudian Nabi mencontohkan, wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu adalah Tuhan kamu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air, dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah tidak Allah. Paham ya? Kowe ku waras ta ora? Cara pertanyaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja, kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang terus mudah mencerna. Nggih niki kersane Mas Hafi gak ada kegiatan dadi bebet aku. Mboten usah dijiwai, ini biasa mawon. Yang jelas gini ya, jadi kan beliau minta supaya ini suasananya kayak seminar begini ya. Ada beberapa jenis makanan yang tidak disepakati haram. Ada yang disepakati haram, misalnya tentu kayak babi, banyak lah yang disepakati haram. Nah, kepiting ini ranah yang abu-abu, karena orang Indonesia, bukan wong Jawa, wong sak Indonesia, menawa sak dunya,
Iku agak nakalan. Nakalan ngeten. Kepiting itu kalau ditanyakan ilmuwan itu mesti jenisnya kados yuyu. Mriki jenis yuyu. Tapi kenapa orang yakin nak yuyu haram, nak kepiting ono sing darani halal? Mergo nak yuyu haram gak eman kan cilik. Tapi nak kepiting haram itu kan eman. Jadi kenapa kepiting diperdebatkan kalau yuyu enggak disepakati haram? Karena cilik kan. Haram Allah gak penting. Kalau kepiting yang mengatakan halal banyak karena eman. Jadi itu dikatakan problem ya problem, dikatakan seni berfikih ya seni berfikih. Tapi yang jelas ke barokahnya kiai-kiai kita alim-alim biasanya digolek-golekno khilaf, sing isih mungkin khilaf itu digolek-golekno gitu. Dan berkahnya fikih juga ini yang menjadikan saya pernah terganggu. Terganggu begini. Ini cerita nyata Mas Hafiz. Jurnalis zaman kerusuhan Jakarta dulu itu pernah tanya, Pak Bahak, kiai-kiai Indonesia itu top cara ngajari fikih. Kenapa? Sampai maling saja berfikih. Itu betul itu kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu di Jakarta itu banyak orang penjara itu ngambil daging babi. Itu ditegur sama temannya sama-sama penjara. Itu haram ngambil ini saja. Ini kambing. Padahal sama-sama jarah, sama-sama nyuri. Tapi kalau babi gak mau karena haram, kalau kambing halal. Padahal sama-sama nyuri. Terus teman saya, wartawan juga cerita. Saya pernah juga ke kampung itu, betul-betul pernah saya tanya. Pak, kenapa kalau babi di luar, kalau kambing di dalam? Terus kalau babi tidak ada yang nyuri karena tahu itu haram. Lah kalau kambing diletakkan di dalam karena banyak yang nyuri. Kenapa? Karena itu halal. Jadi maling saja masih mempertimbangkan unsur halal dan haram. Padahal jelas nyuri itu haram. Jadi Indonesia itu memang unik. Unik seunik-uniknya. Nah, itu yang cerita-cerita ilmiah tapi rileks. Nah, menyangkut wali dan orang alim itu begini. Wali itu ada dua, ada wali kebanyakan. Semua orang mukmin itu sama Nabi dikatakan wali. Ini wali kebanyakan. Ada wali yang karena punya keramat, punya beberapa kelebihan. Itu wali-wali yang kita kholi, wali-wali yang. Tapi kemudian kalau kamu tanya, wali sama orang alim itu hebat mana? Ya kalau walinya alim atau wali tidak alim itu begini, ada beberapa ukuran. Ukurannya nafsu sama tidak nafsu. Misalnya begini, kalau saya disuruh milih, kalau Allah nyuruh milih saya, hak kamu bisa terbang Mekah, terbang nggak usah naik pesawat, ngirit lah nggak usah bayar. Sama kamu bisa ngajar takrib secara baik dan benar, milih mana? Saya pasti milih ngajar takrib. Kenapa? Kalau saya bisa terbang ke Mekah, ke Medina, itu hebatnya apa coba? Burung ya bisa terbang. Tapi kalau saya ngajar takrib, ini pengetahuan Islam yang bisa menyelamatkan umat. Mereka tahu istinja, tahu sholat, tahu cara puasa yang benar, cara haji yang benar. Sehingga orang alim ini nafsunya lebih kecil karena dia memilih sesuatu yang manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau saya terkenal bisa terbang ke Mekah, paling banter sampai anak penumpang bener usah bayar. Itu gak untung, Islam itu gak untung. Nguntungnya orang medit-medit yang mau bayar gitu. Nah, ini kemudian menjadikan kastanya ulama dibanding wali yang senang keramat itu beda. Tapi alhamdulillah, saya ulang lagi, alhamdulillah saya sesyukur-syukurnya. Wali yang terkenal di sini itu orang-orang ngaji semua. Mbak Dalhar itu temannya Mbak Mahfud, temannya Mbak Munawir. Orang-orang alim yang lama sekali ngaji Mbak Mahfud. Mbak Ahmad Abdul Haq juga sama. Dulu Gus Dah ngaji Dalail di sini, semua sanadnya ngaji. Orang tahu semua, siapa yang nggak tahu Mbak Mahfud Termas, nggak tahu Mbak Dalhar, Mbak Munawir, Mbak Bedowi, semuanya ngaji. Nah, ini yang repot, yang ngerasa ngaji itu sampai ijazah ini yang masalah itu gak bener gitu. Oh kan mulang takrib ke kafin kamu. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau wali betul tuh memikirkan sesuatu, bapak saya kalau ngandani saya, kena terkenal wali paling wong go gula jaluk donga. Tapi kena terkenal ngalim, wong teko jaluk mulang halal haram, dan itu Islam untung karena orang kemudian tahu halal haram. Misalnya saya bisa terbang ke Mekah paling banter sampean, Gus melok Gus bener bayar kan mirip. Tapi kalau saya bisa takrib dan sampean datang ke saya, tahu istinja itu kayak apa, kalau mandi junub itu kayak apa, kalau istri ngomel-ngomel tuh dikasih apa,
Itu ngerti semua. Beliau itu fikih itu ngajari ilmu yang Mbah Mun tuh gak seneng. Di bab ini Mbah Mun gak seneng. Kata Mbah Mun itu fikih kadang ya lucu kan. Di fikih itu ya kalau perempuan diajak suaminya hubungan intim gak mau itu gak wajib dinafkahi. Si perempuan juga diajari kalau suaminya gak mau nafkahi juga gak harus mau. itu kata Mbah Mun, oh iku suami istri apa kaya wong piye maksudnya itu. Tapi itu betul, fikih memang gitu. Jadi nusus perempuan yang pure itu yuskitun nafkah, bisa menggugurkan nafkah. Dan perempuan yang diajak gak mau juga suaminya tidak harus nafkah. Tapi perempuan juga diajari kalau gak iso nafkah ya ora usah gelem. Lah itu rumah tangga seperti itu kan kacau sebenarnya, kalau di adat Jawa kan kacau. Tapi itu satu ilmu orang supaya tahu bahwa rabi itu ya ono kompensasinya lah. Aja mau kumpul tok ora jelas kompensasinya. Itu fikih. Ada aturannya. Makanya terus alar rojul nafaqatu ahli, seorang lelaki wajib menafkahi keluarganya, dan jika istrinya punya utang tetangganya karena yang lanang nggak bisa nafkahi itu soro dainan alihi, utangnya istri minangka utangnya suami, asal masih lingkup nafkah ya. Kalau sampean utang untuk beli Alphard, beli apartemen ya bisa bangkrut suaminya. Bakul bako aja terus diantem begitu kan bisa. Nah, makanya kalau ukuran wali dan tidak itu gampang. Ulama yang wali sama ndak gampang. Kalau ada ulama ditawarin Allah kamu bisa terbang ke Mekah berkali-kali, sama ngaji takrib secara baik dan benar kok milih terbang, pasti tidak wali. Karena dia mikir dirinya sendiri biar terkenal top terus ngirit. Wali kok medit itu kan lucu. Iya kan, dia pilih terbang kan karena supaya nggak usah biaya kan. Itu wali medit. Tapi kalau dia tetap ngajar takrib, kemudian alim, manfaat, kemudian Allah memberi fasilitas bisa terbang, itu beda. Kan Allah yang ngasih, tapi tetap dia ngajar halal haram. Tapi kalau hanya milih terbang, ini jelas basisnya nafsu. Nah, saya berkali-kali matur tentang Bali. Orang saya punya tobaqatul ulama, termasuk yang disebut itu Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dowi, terus buyut-buyut saya yang di Lasem semuanya lah, Mbah Sidik, keluarga besar itu semuanya tobaqatnya ikut tobaqatul ulama. Semuanya ngaji, semuanya tahqiq. Wajib betul sampai tahqiq. Nah, barokahnya itu tadi di Indonesia itu meneh dek wong soleh. Maling milih roh halal haram. Tapi jangan jadi maling ya. Oh nanti maling bersertifikasi halal, dah jangan. Maksudnya fikih itu sampai ada lagi fikih yang hebat. Orang yang nggak sholat, nggak puasa itu kan orang fasik. Umumnya orang fasik kan makan babal kedua. Tapi ada warung kok terkenal jual ayam tiren, itu nggak payu, haram. Padahal nggak sholat itu ya buyute haram, nggak puasa ya buyute haram. Tapi orang ini kamu suguhi ayam tiren, mau nggak? Enggak kan? Jadi orang fasik saja masih berfikih. Saking populernya apa? Oke. Jadi di Indonesia itu masya Allah orang yang paling fasik itu kalau mau nikahkan anaknya, putrinya yang ngundang kiai. Takut kalau nggak orang kiai itu nggak apa? Sah. Keluarganya meninggal juga manggil kiai. Takut kalau pemakamannya tidak sah. Kayak apa sosialisasi fikih tentang Indonesia itu luar biasa. Makanya ini saya susah ini kalau Gus Hafiz daftar wali terus wiridan tok atau ngaji fikih itu susah. Itu pasti tak demo di langit itu. Itu harus nggak disahkan jadi wali. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya pokoknya di sini dulu Mbah Dalhar, Mbah Mat semuanya lah, Mbah Durrah semuanya itu basisnya nggak boleh orang meninggalkan fikih. Karena Mbah Dalhar itu dekat sekali sama Mbah Munawir, sampai anaknya Mbah Munawir punya anak namanya Dalhar, Mbah Dalhar sini punya anak namanya Ahmad, Mbah Munawir punya anak namanya selang-seling niru anaknya saking akrab. Jadi dulu yang akrab di Mekah itu keluarga sini, Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dowi, Mbah Sidik Jember yang dulu ya keluarga Lasem, Mbah Hashim, semuanya dekat. Dan dulu basisnya juga fikih. Makanya kalau suwun saya minta seminta-mintanya meskipun jenengan toreko jangan sampai lupa mengkaji napa. Terutama bab-bab keseharian kayak istinja, kayak mandi junub, kayak hal-hal yang keseharian saja. Kenapa saya sebut mandi junub? Sekali mandi Anda tidak sah maka akibatnya sholatnya tidak sah karena status Anda belum suci.
Jadi ini supaya jadi pelajar. Ya clear ya, antara ulama dan wali tidak usah dipertentangkan. Cuma saya pesan apapun istilah wali di sini di Gunung Pring tetap dulunya sampai sekarang basisnya tetap apa? Oke. Pun ditutup Al-Fatihah. Sahabat Ngaus Gus Baha dimanapun Anda berada, dari ceramah singkat beliau dapat kita pahami bahwa menurut surat Al-Bayyinah yang beliau jelaskan, yakni pada ayat pertama, bahwa orang-orang kafir, baik itu Yahudi maupun Nasrani atau kafir-kafir yang lain, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya sehingga datang kebenaran yang begitu jelas, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Al-Bayyinah. Siapa Al-Bayyinah itu? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu menjelaskan kebenaran dengan sangat jelas. Bahkan Rasulullah secara logika beliau menjelaskan, penyembah selain Allah itu ibarat pekerja yang diberikan modal, diberikan fasilitas, tetapi setelah beruntung, setelah sukses, itu setoran dari modal itu tidak diberikan kepada yang pemberi modal, tapi diberikan kepada orang lain. Sehingga seperti orang yang sudah difasilitasi oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, tetapi dia tidak mau menyembah Allah. Melalui kajian beliau sangat berpesan, meskipun bertoriko, jangan sampai tidak mengkaji ilmu fikih, apalagi bab-bab yang keseharian seperti mandi junub, berwudu, dan lain sebagainya. Beliau pun juga sangat berpesan, antara ulama dan wali tidak usah dipertentangkan. Bahkan beliau pesan secara khusus, apapun istilah wali, menurut beliau wali yang berada di Gunung Pring itu semuanya adalah dari dulu-dulunya berbasis ilmu. Semoga kajian singkat dari beliau Gus Baha melalui channel Ngaus Gus Baha oleh Allah senantiasa diberkati, dan semoga seluruh subscriber oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Selamat di dunia dan akhirat. Amin.